Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pelajaran PAI hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini kita akan bahas tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ini ada dua. Yang pertama yang keumumannya, risalah keumuman. Yang kedua tentang risalah yang kekhususannya. Yang pertama kita akan bahas tentang yang keumuman risalah Rasulullah SAW. Boleh sambil ibu jelaskan, boleh kalian buka di buku paketnya, itu ada di halaman 126. Yang pertama di sini ada risalah Nabi Muhammad untuk seluruh manusia atau risalah linnasi kafah. Ya, dijelaskan bahwasanya risalah Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk bangsa, suku atau agama tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Yang kedua kemudian ada risalah Nabi Muhammad SAW merupakan risalah terakhir, khatamur risalah. Ya, jadi tidak ada lagi risalah selain risalah Nabi Muhammad. Kalaupun ada, itu tidak bisa menandingi risalahnya Nabi Muhammad ya, yaitu dari Islam gitu ya, tidak bisa menandingi. Kemudian yang ketiga risalah rahmatan lil alamin ya, ini juga untuk risalahnya itu memberikan rahmat untuk seluruh kehidupan di muka bumi, baik itu untuk manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Yang keempat ada wasatiyah. Wasatiyah di sini dijelaskan bahwasannya Islam memiliki karakter wasatiyah, pertengahan, atau yang lebih dikenal dengan tawazun, seimbang ya. Terus selanjutnya yang B, kekhususan risalah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 7 ya. Yang pertama Khatamul Anbiya ya, jadi risalah Nabi Muhammad ini kekhususannya itu Nabi Muhammad ini sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi ya, jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi ya, jadi Nabi Muhammad ini nabi yang paling terakhir. Terus yang kedua Nasikhur Risalah, yaitu artinya penghapus risalah ya. Jadi risalah-risalah sebelumnya adalah risalah yang diperuntukkan untuk kaum tertentu ya, beda dengan risalahnya Nabi Muhammad. Nah, risalah beliau ini untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh yang hidup di muka bumi ini. Yaitu yang ketiga ada Musaddiqul Anbiya atau membenarkan para nabi. Ya, yang keempat ada Mukamilur Risalah, artinya penyempurna risalah. Nah, jadi selain tadi yang Musaddiqul Anbiya ini membenarkan para nabi ya, jadi selain risalahnya Nabi Muhammad membenarkan nabi sebelum-sebelumnya, dia juga sebagai penyempurna risalah, artinya risalah nabi-nabi sebelumnya itu disempurnakan dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima kafatan linnas, artinya untuk seluruh manusia itu ya, jadi risalahnya ini untuk seluruh umat manusia, disebarkan untuk seluruh umat manusia, tadi tidak memandang ras, warna kulit, baik itu agama ya, suku. Nah, kemudian yang keenam Risalatul Islam ya, jadi risalahnya Nabi Muhammad adalah risalah Islam ya, risalah yang beliau bawa adalah benar gitu ya. Yang ketujuh ada yang terakhir ada dakwah, jadi Rasul menggunakan Islam sebagai petunjuk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Islam sebagai dinul haq. Kita lanjut ke di sini ada kewajiban kita sebagai umat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai orang Muslim. Yang pertama,
mengimani bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, utusannya, hambanya dan pilihannya. Nah, itu yang harus kita yakini tadi, bahwasannya di dalam hati kita yakin, kemudian perbuatan kita pun harus sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. Kita percaya bahwasannya beliau adalah utusan Allah gitu ya. Yang kedua, mengimani bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir. Nah, itu. Jadi mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Kalau misalnya kalian banyak, kalau kalian pernah dengar berita-berita itu ada nabi-nabi baru yang muncul ya. Bahkan waktu itu beritanya di Indonesia ada nabi apa? Pokoknya dia mengklaim bahwasannya dia itu adalah nabi gitu ya. Kemana itu sebenarnya bukan gitu ya, karena nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Itu sampai akhirnya orang itu dibawa ke polisi karena sudah menyelewengkan agama, mengaku-ngaku sebagai nabi. Terus yang ketiga, mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imamul muttaqin, yaitu pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Yang keempat, mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibur Rahman atau kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau adalah Hailullah yang dicintai dan kekasih Allah. Nah, jadi kita mengimani bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah Habibur Rahman sekaligus Hailullah ya. Jadi yang dicintai dan kekasih Allah. Nah, itu. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh bangsa jin dan manusia, gitu ya. Jadi yang seperti tadi sebelumnya, bahwasannya Nabi Muhammad itu memang diutus bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh yang ada di muka bumi. Bahkan bangsa jin pun harus meyakini itu. Terus yang keenam, ada mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Rasul kita gitu ya, Rasulullah, sebelum kita mencintai orang tua, adik, kakak, teman ya. Jadi dahulukan kecintaan kita itu kepada Rasulullah dulu. Terus yang ketujuh, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperkuatnya dengan mukjizat yang membuktikan risalah yang dibawanya ya. Jadi kita harus yakin. Nah, jadi Allah memperkuat setelah diutusnya Nabi Muhammad ini, Allah memperkuat dengan diberikannya mukjizat yang membuktikan risalah yang dibawanya. Jadi supaya para umatnya ini semakin yakin gitu ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu memang utusannya Allah. Yang kedelapan, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperkuatnya dengan argumen yang tegas dan dalil-dalil yang nyata. Nah, jadi Allah ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad, bahkan sebelum lahir gitu ya, sudah ada cerita-cerita atau bahkan ada dalil-dalil yang menyatakan akan turunnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepadanya akhlak Al-Quran. Itu jadi kita harus mengimani ya, bahwa Allah mengkaruniakan kepada Nabi Muhammad itu, yaitu selain akhlak yang mulia juga Al-Quran yang bahkan sampai sekarang masih ada. Nah, di sini juga disebutkan ada beberapa dalil yang menyatakan tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di buku ada 3 ya. Yang pertama itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Itu. Jadi ketika Rasul ini turunkan ya, Rasul pun beriman kepada Al-Quran ya, kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya. Bukan hanya kita sebagai umatnya, tapi para nabi pun mengimani itu. Dan juga ketika Allah sudah menyuruh nabi untuk menyampaikan wahyu,
terus Nabi menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Umatnya ini mendengarkan dan kemudian mereka taat gitu ya, taat mengerjakan perintah Allah. Nah, itu cara mereka beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terus yang kedua ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Gitu ya. Jadi selain kita harus beriman kepada para Rasulnya, kita juga harus mengimani rukun iman yang 6. Oke, yang selanjutnya ada di terakhir surat Al-Mu'minun ayat 78, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada pula yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nah, jadi di dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 ini dijelaskan bahwasannya Allah ini telah mengutus beberapa para rasul, yang mana tidak semuanya ini diceritakan. Artinya ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang kita ketahui ada 25 nabi. Ya, walaupun sebenarnya banyak jumlahnya, para rasul dan nabi ini bisa jumlahnya sampai ratusan ribu, tapi yang hanya diceritakan hanya 25 nabi. Nah, yang mana mereka ini membawa mukjizat bukan hanya semata-mata karena mereka inginkan gitu ya, tapi mukjizat itu datangnya karena atas izin Allah ya. Maka apabila telah diperintahkan suatu perintah ya kepada kita semua, maka harus kita ini kerjakan gitu ya. Nah, di sini katakan kalau nggak dikerjakan, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nah, ini jadi merugi orang-orang yang berpegang pada yang batil. Artinya tidak berpegang pada ajaran yang telah Allah ajarkan atau yang telah Nabi Muhammad contohkan. Yaitu mungkin pembahasan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Oke, jazakillah khairan. Ya, mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.